Okay, good morning class. Today we learn about simple past tense. Ya karena banyak yang mengeluh jadi hari ini kita akan mulai lagi kembali pelajaran kita soal simple past tense ya. Karena banyak sih anak-anak yang bilang, "Pak Guru kami tidak mengerti." Makanya Pak Guru mulai ulang. Nah, apa sih itu dulu simple past tense ya? Di sini adik-adik dapat lihat. Simple past tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang telah terjadi. Nah, begini loh, peristiwa yang sudah terjadi itu peristiwa-peristiwa lampau, entah 1 detik yang lalu, minggu lalu, kemarin, pokoknya yang sudah terjadi. Itu kita gunakan bentuk past tense. Seperti pada umumnya grammar-grammar yang ada dalam bahasa Inggris ya atau tensesnya itu selalu punya rumus atau formula. Nah, di video ini adik-adik dapat lihat toh ada tanda tambah, kurang, dan tanda tanya. Tanda tambah itu dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai positif. Tanda kurang negatif dan tanda tanya interrogatif. Sekali lagi interrogatif atau kata tanya atau kalimat tanya. Di situ dibuat. Dan juga ada rumus-rumusnya. Kalau yang untuk kalimat positifnya subjek tambah verb to, negatifnya subjek tambah did tambah not tambah bare infinitive. Terus negatifnya atau tanda tanyanya subjek tambah did tambah subjek tambah verb to-nya. Nah, adik-adik, di sini dalam kalimat bahasa Inggris itu tuh tidak mudah. Kita tetap menggunakan rumus-rumusnya ya. Mungkin adik-adik akan bingung, Pak Guru maksudnya ini bagaimana? Nah, kalau subjek atau kalimat yang positif itu maksudnya bahwa kalimat itu kalimat positif, berarti kalimat yang tidak ada negatifnya, yang tidak ada tidaknya. Kalau negatif berarti kalimat yang ada tidaknya. Makanya di situ ada subjek tambah did tambah not. Artinya tidak. Sedangkan kalimat tanya itu kita membuat menggunakan kata did, kita taruh di depan supaya membentuk sebuah kalimat tanya tanpa perlu ada kata tanya. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Ada I walked. Itu artinya saya berjalan. Kedua, I didn't walk. Saya tidak berjalan. Ketiga, did I walk? Apakah saya berjalan? Nah, di situ itu adalah merupakan contoh kalimatnya ya adik-adik ya. Dan adik-adik perhatikan bahwa contohnya tadi seperti afirmatif atau kalimat positifnya subjek tambah verb to. Di sini ada I, verb to-nya adalah walked. Oke? Verb to-nya adalah walk. Adik-adik juga bisa melihat dari kata I didn't walk, saya tidak berjalan. Di situ kan ada tulis subjek tambah did tambah not tambah verb. Subjek tambah I did tambah walk. Maka I didn't walk. Begitupun interrogatifnya. Did kita pindah ke depan ya. Oke. Dalam past tense tadi, adik-adik kalau lihat di buku maupun di video ini, adik-adik dapat memperhatikan bahwa ada yang namanya verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, verb to ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya regular verb dan irregular verb. Regular verb itu gampang sih. Regular verb itu adalah kata kerja yang kita tambah dengan ed saja. Di buku situ juga ada, adik-adik dapat lihat ya. Sedangkan irregular verb adalah kata-kata yang bentuk pertama, kedua maupun ketiga bisa mengalami perubahan. Di video ini adik-adik dapat lihat most verb add tambah dengan ed. Kebanyakan kata yang biasanya ditambah ed. Berarti jenis katanya adalah kata-kata regular verb. Play menjadi played, talk menjadi talk, share menjadi shared. Sedangkan di bawahnya ada some verbs are irregular atau kata-kata yang mengalami perubahan bentuk. Bring menjadi brought, tell menjadi told. Kata kerja itu kata-kata yang menggambarkan sebuah aktivitas. Entah itu adik makan, sebut eat, berjalan, kita walk, bermain, kita play, bernyanyi, kita sing, minum, kita drink, atau tidur, kita sleep, bahkan bernapas atau breathe itu juga merupakan jenis kata kerja atau kita sebut sebagai verb. Gampangnya bahwa semua kata-kata yang menyatakan sebuah aktivitas ya,
itu disebut sebagai kata kerja. Jangan sampai salah. Adik-adik harus paham semua kata kerja yang menyatakan sebuah aktivitas itu kita sebut dengan kata kerja atau verb. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, adik-adik cari dulu di irregular. Kalau tidak masuk di irregular, berarti dia masuk ke regular verbs. Oke? Nah, sekali lagi adik-adik, bahwa yang disebut dengan past tense itu kalimat yang menyatakan kejadian yang sudah terjadi pada masa lalu. Ingat, pada masa lalu. Dan kuncinya adalah harus ada verb to. Silakan adik-adik buka kembali modul, perhatikan kembali pekerjaannya. Kalau tidak mengerti, kalau masih bingung, silakan jangan malu-malu untuk kontak Pak Guru, oke? Pak Guru 1 kali 24 jam standby aktif. Kalau balas lama jangan marah. Oke, itu saja dari Pak Guru penjelasan singkatnya. Pak Guru harap adik-adik semua bisa mengerti. Kalau tetap masih bingung, sekali lagi tolong kontak ke Pak Guru. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Keep safe, stay healthy. Amankan proses 3M. Don't go anywhere if not necessary. Jangan pergi kemana-mana kalau tidak penting.